Ketika waktu itu 10 tahun yang lalu saya menjadi akhir kehutan, bukan bangkrut, akhir ya pasari perang. Nah, sepertinya rasa Tuhan tahu apa yang sedang di dalam hati ya hamba pada saat itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dengan menyanyi pada menyanyian ini saya selalu dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Lagunya adalah bunga. 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 Sukacitalah ya. Yang pertama mengatakan bahwa bungau jadi sukacitalah. Yen ana lara bungau, artinya kalau ada sakit tetap sukacita. Ada waras bukan orang waras, tetap ada kesehatan atau sehat tetap sukacita. Yen ana wengi ya tetap sukacita. Yang bunyi sukacita. Yang radar kawan artinya siap tetap sukacita. Kalau jadi orang kaya harus sukacita. Yang awakmu sugih ya sukacita. Nah yang awakmu miskin tetap sukacita. Karena banyak orang sugih tapi susah terus. Tidak akan susah. Ada orang miskin apalagi tambah susah, tapi ada orang miskin artinya harta benda cukup ya bisa juga kekurangan, tetapi ada sukacita itu artinya pujian hatinya. Baik pemirsa, lanjut kita akan dengan firman Tuhan. Mari kita mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu apa konsekuensi Kristen atau kekristenan. Ini penting.
apa konsistensi Kristen atau kekristenan, ya. Firman Tuhan yang pertama, ya. Yang kedua, yang pertama adalah konsistensi dalam iman. Yang kedua adalah konsistensi dalam tindakan. Itu orang Kristen atau kekristenan. Yang ketiga, konsistensi sebagai bentuk ketaatan. Apa yang bukan di sini? Mari kita lihat bersama-sama. Kita buka Alkitab, ya. Boleh Alkitab HP, Alkitab boleh, tapi harus buka Alkitab. Jangan buka yang lain, ya. Harus di-open dulu. Tapi apa itu namanya? Desain. Ya, teman Tuhan, yang pertama pemirsa. Sini aja enak, kan orang duduk. Ya, saya pemirsa, kita mulai. Suara saya tanpa mic pun keras, tidak jadi masalah. Kalau mic pasti nyampe di sini. Apa konsistensi Kristen atau kekristenan? Yang pertama adalah konsistensi dalam iman. Kita buka 1 Petrus 1. Petrus, ya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, yang seperti Dia yang kudus. Amin. Ini tuntutan atau bukan? Ini adalah suatu bentuk konsistensi. Konsistensi kehidupan kekristenan itu kudus. Amin. Karena kalau tidak kudus tidak bisa masuk surga. Benar. Jadi orang-orang Kristen itu adalah orang yang kudus. Orang-orangnya sudah dikuduskan dengan darah Kristus. Jadi konsistensi kekristenan adalah kekudusan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, tanpa kekudusan tidak akan bisa masuk surga. Siapa yang dapat masuk surga? Ya, tanpa Kristus yang ada di dalam hidupnya. Ya, saya tidak bisa menjamin, tetapi orang yang sudah di dalam Kristus saya menjamin. Pasti dia masuk surga. Karena bukan saya yang menjamin, tetapi firman Tuhan yang menjamin. Ya. Dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, kemudian Ia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Kemudian Ia terangkat ke surga. Maka Ia kembali mempersiapkan bagi kita semua, yaitu tempat yang kudus, surga yang mulia. Nah, oleh sebab itu manusia adalah mati di dalam dosa-dosanya dan hidup di dalam kekudusannya, yaitu lewat Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ayat yang berikutnya saya tambahkan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 adalah konsistensi dalam iman. Silakan yang sudah ketemu Filipi, ya, pasal 2 ayat 5, silakan baca dengan suara keras dan nyaring. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya apa? Ada kesamaan, ada kesatuan, ada persatuan.
Jadi orang Kristen di sini harus bersatu, harus bersama-sama, sepikir, sehati, sejiwa, dan satu di dalam roh, yaitu Roh Kudus. Jadi kekristenan ini adalah punya konsistensi dalam persatuan dan kesatuan bagi kehidupan kita sesama manusia, sesama binatang, sesama makhluk hidup yang lain, dan benda-benda yang mati. Wah, kalau saya terangkan makhluk hidup yang lain dan benda-benda yang mati itu bisa sampai 10 hari. Karena apa? Benda yang mati itu banyak, makhluk yang hidup itu banyak, ya. Nah, oleh sebab itu saya hanya mengambil ringkasnya bahwa kehidupan kebersamaan bagi kekristenan itu cinta damai, cinta kemerdekaan, cinta asosiasi, cinta kompromi dengan kebaikan dan kebenaran, keadilan, kebajikan dan kemurahan. Jadi itu adalah bentuk konsistensi di dalam iman Kristen, saudara saya yang kasih. Nah, jadi kalau ada orang yang suka bertengkar, itu sebenarnya ya bukan kekristenan. Kalau ada orang yang suka membenci, ya iri, dengki, dan dendam, itu adalah bukan konsep kekristenan. Konsep kekristenan boleh salah pendapat, salah paham, salah pengertian, tetapi tetap bersatu hati dalam Yesus Kristus Tuhan, bersatu hati di dalam satu tujuan, yaitu surga yang mulia, surga kekal. Saya tambahkan satu lagi, Roma pasal 12 ayat, silakan yang membaca. Silakan, Roma pasal 12 ayat 2. Main game ya? Main game. Main game ya? Ya, Roma itu ya. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dengar. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan maka kehendak Allah. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Dan yang sempurna. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang mari kita bahas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa dunia ini? Kenapa dunia ini? Siapa yang tahu? Kenapa dunia ini? Ya, yang esensi dunia ini adalah rusak. Dunia ini adalah penuh dengan dosa-dosa. Dunia ini adalah fana. Nah, oleh sebab itu kekristenan tidak bisa, tidak boleh serupa dengan dunia. Itu konsistensi sebagai orang-orang Kristen. Loh, orang Kristen itu punya konsistensi karena konsistensi dari Allah. Karena konsistensi Allah itu sendiri. Karena komitmen Allah itu sendiri. Kalau manusia bisa mencela, ya bisa lewat, bisa lah. Tapi tidak bisa mencela. Allah selalu konsisten, tidak pernah ingkar janji. Janji Allah akan selalu digenapi. Janji Allah adalah iya dan amin. Itu adalah kebenaran. Itu adalah komitmen, itu adalah konsistensi. Saya sekali harus konsisten. Itu maksud tepat. Selalu menepati. Ya, selalu menepati. Jadi ini pernah dijanji sama orang, tak kasih ini, tak kasih itu, ini dan itu, tak sumbang ini dan itu, tetapi tidak pernah konsisten. Saya maklum sekali karena itu adalah manusia. Itu adalah manusia biasa, bisa celewa-celew, bisa pelintas. Tetapi konsistensi di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita di dalam Dia, maka akan tetap teguh, kuat, kokoh. Janji itu selamanya. Itu firman dan haram. Hanya konsistensi dalam tindakan, ya.
Jadi kekristenan itu punya konsistensi dalam tindakan. Konsistensi dalam tindakan adalah Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita buka Efesus pasal 4 ayat 29, silakan yang membaca. Coba kalian baca. Pasal 4. 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mas ya. Silakan terus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Lanjut. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana yang perlu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di mana perlu supaya mereka yang dengannya beroleh kasih karunia apa? Janganlah ada perkataan kotor. Di mana dulu perkataan Apa perkataan kotor itu, ayo? kotor, Ya, bersih, dikategorikan apa? Perkataan kotor. Ya, jangan menghujat, jangan memaki, jangan membenci. Ya, perkataan kotor. terbalik. Jangan ujar kebencian, jangan ujar makian, jangan ujar fitnah. Itu adalah perkataan kotor. Karena apa? Perkataan semacam itu adalah pertentangan dengan firman Tuhan. Dan jangan menghakimi. Ya itu prinsip. Ya. Prinsip kejalan yang suka menghakimi, suka membenci orang, Amin. ya suka memfitnah orang itu adalah perkataan yang kotor. Kalau yang lain-lain itu ya kecil itu, ya yang kecil-kecil itu, ya seperti itu yang pernah kamu ucapkan itu bagian tapi tidak esensi. Ya, yang esensi adalah perkataan kotor itu adalah mengucapkan ujar kebencian, menghasut, menghak, ya di sini mempromosikan, memprovokasikan orang-orang yang memfitnah orang. Itu adalah pasal kotor. Itu yang dibenci oleh Allah, ya itu yang dilawan oleh Allah. Karena apa? Perkataan itu tidak ada di dalam mulut Allah. Kenapa? Yesus tak pernah membenci, Yesus tidak pernah menghakimi, Yesus tidak pernah provokator yang jahat, Yesus tidak pernah menghasut orang yang menjadi jahat. Ya, itu adalah perkataan yang dimaksud. Ya, fitnah itu kejam. Ya, jangan menuduh. Ya, jangan suka menghakimi. Karena penghakiman ada di tangan Allah. Ya, oleh sebab itu ini adalah perkataan kotor. Jangan sampai terucap dalam hati dan pikiran kita, karena itu akan datangkan kerusakan bagi kerukunan, kerusakan bagi kebersamaan, bagi bangsa Indonesia, negara Indonesia, bahkan bagi seluruh umat yang ada di bumi ini. Dan orang-orang Kristen, jangan ada kebencian dalam hatimu, jangan ada fitnah dalam hatimu, jangan ada provokator dalam hatimu. Simpanlah di dalam hatimu apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus di dalam Tuhan. Lanjutnya Matius pasal 5 ayat 16. Silakan, siapa yang baca? Langsung. Demikianlah hendaknya terang cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang. Apa artinya itu adalah terang? Terang itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk berbagai keperluan. Terangnya matahari, terangnya bulan, terangnya bintang, terangnya lampu. Ya, ini sangat bermanfaat ya untuk kebutuhan di dalam kehidupan umat manusia. Lampu untuk apa? Menerangi supaya kita bisa masak nasi, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa beribadah dengan ya terang yang malam-malam hari. Ya, terangnya matahari untuk menerangi dan menyinari tumbuhan supaya tumbuhan di waktu siang dia akan tumbuh dengan baik. Ya, kemudian terangnya bintang apa? Karena bintang adalah cahaya bintang, suatu cahaya kemuliaan
di mana bintang ini sangat indah. Ketika kita bintang-bintang di langit, itu adalah membuktikan keajaiban, kuasaan, kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah tanda kebaikan. Bintang itu tanda kebaikan. Ya, pada saat itu orang Majus untuk melihat kelahiran Yesus Kristus, yaitu melihat apa? Bintang sebagai tanda di mana bayi itu berada. Ya, artinya untuk melihat kebaikan, bintang untuk menunjuk kepada yaitu Yesus Kristus, kebaikan, kebenaran, yaitu kemuliaannya. Saya tambahkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Ayat 3 pasal 3 Anak-anakku, marilah kita berkata, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. tetapi dengan perbuatan dan Benaran. dalam kebenaran. Amin. Ya, apa ini konsistensinya? Konsistensi dalam tindakan. Ya, ingat nanti judulnya ini adalah apakah konsistensi dalam kekristenan adalah konsistensi dalam iman dan konsistensi dalam tindakan. Yaitu anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Amin. Mengasihi itu bukan perkataan tetapi dengan tindakan. Ya, kalau kita tahu waktu kasihan yang di pinggir jalan, ya, tangannya menengadakan tangan di jalan, menengadakan tangan di warung-warung, menengadakan. Dan ada orang yang sakit, menderita, tidak punya apa. Ada juga orang-orang yang sedang mengalami ya berbagai kesulitan dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, mari perusahaan-perusahaan dengan hati yang lapang dada untuk menerima dengan penuh apa namanya kesadaran untuk menampung orang yang tidak bekerja. Jangan memperlakukan orang-orang yang dipekerjakan dengan ya tidak adil atau tidak benar. Nah, kasih dengan orang-orang miskin, saudara yang kaya. Kalau ada orang di pinggir jalan, panti asuhan yatim piatu, hatimu, saudara, harus terketuk pintunya. Ya, jangan tertutup hati dan pikiranmu untuk membantu mereka yatim piatu, panti asuhan, janda-janda miskin, orang-orang tertindas, anak yang terlantar. Banyak janda-janda yang sudah miskin, ya, cari makan susah, ya, pergi ke gereja, persembahannya dibawa, tetapi di rumah tidak ada nasi. Ya, banyak orang-orang yang sedang menderita, ya, tidak punya apa-apa di rumah, persembahannya dibawa ke gereja, ya, tetapi di rumah tidak ada nasi. Tapi gereja tutup mata, gereja menutup hatinya, tidak mau melihat mereka hingga sampai sakit dan hingga sampai meninggal. Mereka tidak ada peduli. Ayo gereja-gereja, ketuk pintu hatimu, lihat orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terancam, janda-janda miskin, orang yang tidak yang bisa makan dan kekurangan. Ayo kita lihat semua. Ya, ulurkan tanganmu kepada mereka. Ya, jangan simpan kekayaanmu, simpan uang, saudara. Ya, beri kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah konsistensi dalam tindakan. Jangan hanya ngomong kasih tak sampai. Ya, kasih tidak sampai, ya, tidak sampai kepada kasih. Tapi saudara, kita punya si Kristus, kita punya kasih untuk selama-lamanya. Kasih Yesus Kristus Tuhan yang membekali kita, yang melimpahi kita, yang memenuhi kita, yang membanjiri orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, para pendeta, para penginjil, untuk membantu mereka semua yang kekurangan, kelaparan, kesakitan, dan mengalami berbagai persoalan. Bantu mereka. Bantu dengan pikiran saudara, bantu dengan hati saudara, bantu dengan kekayaan saudara, bantu dengan harta, bantu dengan apapun yang saudara bisa bantu. Amin. Ini adalah kebenaran. Yang terakhir adalah konsistensi sebagai bentuk apa? Ketaatan. Saudara-saudara yang kasih, kita orang-orang Kristen punya konsistensi yang dari Tuhan. Kita harus taat karena Tuhan taat.
Tuhan yang taat, setia, dan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena konsistensi Allah itu sendiri, maka kekristenan harus memiliki satu konsistensi yang sama dengan Dia. Amin. Konsisten yang sangat Allah penting dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan. Apa ketaatan? Yohanes pasal 15 ayat 1. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7, silakan yang mau membaca. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuahnya sebab di dalam kamu tidak dapat berbuat apa-apa. ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Amin. Katakan amin. Ya, ini adalah penting. Karena apa? Amin itu adalah meyakini, mengimani, merespon dengan segenap hati dan tindakan. Ini adalah amin. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Amin. Jadi Yesus adalah pokok anggur, dan anggur itu adalah punya pokok, yaitu pohon maksudnya. Pohonnya anggur adalah Yesus Kristus, dan ranting-rantingnya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah ranting-ranting dari Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan adalah ranting-ranting dari kebenaran. Anak-anak Tuhan adalah ranting-ranting dari kekudusan. Anak-anak Tuhan adalah ranting-ranting kekayaan, kebanggaan, kebaikan. Tepuk tangan dulu, ya sungguh-sungguh, jangan main. Ya, anak-anak Tuhan adalah apa? Orang Kristen adalah ranting, ya, bukan daun, bukan akar, ya. Nanti kalau daun, nanti daun yang kering, jadi rontok, ya. Kalau akar, nanti akar pahit, jadi kepahitan terus, ya. Jadi anak-anak Tuhan itu adalah ranting dari kebenaran, ranting dari kekuasaan. Jadi Yesus yang berkuasa, Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Yesus yang punya the power of God. Itu adalah kebenarannya, bahwa anak-anak Tuhan punya kekuatan, punya kemampuan, punya kekudusan, punya kebenaran, keadilan, kebajikan, kemurahan, bahkan kelimpahan. Itu adalah anak Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Ya. Jadi tinggallah di dalam Kristus. Sudah atau belum? Sudah. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah tinggal di dalam Kristus. Bukan di dalam raja, bukan di dalam apa itu? Presiden, bukan di dalam menteri, bukan di dalam gubernur. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Ya, karena itu pasti apa? Itu pasti apa? Kan delapan mana? Delapan. Pasti berbuah. Ya, anak-anak Tuhan pasti berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah dengan penuh, dengan berlimpah-limpah buah. Panen buah di musim hujan, panen buah di musim kering, panen buah di musim panas, panen buah di musim kemarau, dan panen buah dari segala musim yang ada. Amin. Itu adalah kekristenan. Kekristenan tidak akan pernah kekeringan. Ya, buah anggur selalu ada, yaitu anggur yang manis,
Anggur yang dari Tuhan. Apa anggur itu? Apa? Loh. Anggur adalah Roh Kudus. Jadi anggur itu adalah Roh Kudus, ya. Karena ada di dalam Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka anggur itu selalu kita makan, kita minumnya itu firman Allah. Firman Allah ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi, dan tidak pernah hilang, tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah dicuri, tidak pernah dirampok, dan tidak pernah di sini habis dalam segala zaman. Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kekudusan. Firman Tuhan adalah yang dan amin. Ayat yang terakhir Ibrani pasal 10 ayat 23. Silakan. Ibrani. Supaya 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oke, Ibrani yang 10 ayat ketiga, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Itu adalah konsistensi dalam apa? Dalam ketaatan. Jadi tetap berpegang dalam pengharapan. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah punya pegangan, ya, harapan yang tak seperti Saul yang ya, Saul daripada yaitu Raul. Jadi itu adalah Saul yang kuat, tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terkalahkan, tidak pernah tergoyahkan, karena Saul itu adalah kuat, penahan, ya, penahan. Jadi penahan, terjadi goncangan, penahan, terjadi kelaparan, penahan dalam hal masalah, problema dan lain sebagainya, itu adalah Saul. Dan ketahanan, teguh artinya taat. Amin. Benar gak? Teguh itu artinya taat. Benar, karena apa? Keteguhan atau ketaatan, yaitu merupakan satu seiring saja sekata sesetengah. Jadi kalau teguh taat, antara teguh dan taat itu adalah satu ketaatan. Amin. Taat, teguh, kokoh, kuat, tangguh, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi ada 3 konsistensi yang sangat penting: iman. Yang kedua adalah konsistensi dalam tindakan. Yang ketiga adalah konsistensi sebagai bentuk ketaatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat dengan sanyian dan pujian, dan kita perjamuan kudus kita persiapkan pada pagi hari ini. Oh glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, setelah menyelesaikan ibadah pada siang hari ini dengan kekuatan Roh-Mu, dengan kemurahan, kebaikan, kebajikan, dengan konsistensi iman, tindakan dan ketaatan adalah bagian yang sangat penting bagi konsistensi kekenan Allah, iman, perbuatan dan ketaatan. Itu adalah bagian yang sangat kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen dan kekenan. Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya penguasa. Dia adalah Putra Maharaja.
kematian Kristus Yesus di kayu salib. Baiklah saudara-saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan kita mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus dalam perjamuan itu, Ia mengambil roti dan memecahkan kepada semua muridnya dan membagi-bagikan. Ini adalah roti yang hidup. Roti ini adalah lambang tubuhku. Orang siapa makan roti ini akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Kita yakin kita makan dalam nama Yesus. Baik, saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang seiman, mari kita mengangkat anggur adalah cawan. Yesus berkata, bila perlu cawan ini, lalu dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Artinya darah Kristus ini adalah cawan, dan ini adalah anggur lambang darah Kristus yang mengalir di kayu salib. Ini adalah darahku. Jikalau engkau minum anggur ini, akan mengingat kematianku. Ini adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur dan sangat berterima kasih pada siang hari ini. Kami dapat menikmati perjamuan. Perjamuan ini adalah kami semua untuk mengingat kematian 2000 tahun yang lalu di kayu salib, membuktikan bahwa Engkau mati, Engkau hidup, Engkau bangkit, dan hidup bersama kami selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Engkau terus menguatkan dan meneguhkan hati dan pikiran kami, iman kami kepada Tuhan, konsistensi kami kepada Tuhan, bahwa konsistensi keyakinan kami, keimanan kami, konsistensi tindakan kami, konsistensi ketaatan yang Kau sudah tabur, Kau sudah tanam, dan Kau akan jadikan semua adalah buah yang baik dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.